waktu berhubungan intim itu menyebabkan rasa sakit. buru-buru mencederai si wanita. Halo, Dokter Asari. Halo Pak Kris. Ya, kali ini kita akan membahas opini yang terkadang jarang orang mau menceritakannya, Iya. yaitu penyebab rasa sakit dalam berhubungan intim ya. Nah, sebenarnya rasa sakit ini suatu penyakit atau bagaimana sih Dok dari sisi medis? Oke. Jadi saya terangkanlah secara sederhana. Ya. Di seluruh permukaan tubuh kita itu ada namanya organ-organ sensorik. Ya. Contohnya jadi lengan. Kalau dielus, Ya. rasanya apa? Enak. Nyaman. Nah, jadi diembus dengan angin enak, dingin, sejuk. Tapi kalau dielus terus-menerus, ya lebih dari 1 jam, yang timbul apa? Rasa panas. Ya, seperti itu. Atau kita ambil batu es, taruh sini. Pertama adalah dingin. Biarkan aja 1 jam batu es tadi yang kita rasakan macam dibakar. Dari nikmatnya dingin tadi menjadi rasa kok kayak dia ada api di situ. Oke. Itulah yang namanya kalau pada hubungan intim disebut disparonia. Disparonia. Jadi di dalam di organ intim masing-masing pria maupun wanita itu organ sensoriknya lebih banyak dari permukaan tubuh. Lebih sensitif pula. Lebih sensitif. Jadi dengan adanya rangsangan terus-menerus, ya kenapa terus-menerus mungkin permintaan pasangannya, aku ingin kuat, maka dia pakai obat-obat kuat. Ya. Yang entah dari mana jenisnya kan, nah, memang kuat dia. Ya akhirnya apa? Berjam-jam ya begitu juga sehingga mereka berdua pun mengalami yang namanya nyeri hubungan seks. Ya, disparonia. Ya, ini timbul rasanya tadi panas, lama-lama ngilu, disentuh aja pun sakitnya luar biasa. Sehingga yang kita takutkan apa? Pihak perempuan tak mau lagi mengadakan hubungan seksual dengan suaminya. Oke. Jerah dia. Ini bahaya ke depannya. Bisa salah paham si suami bahwa dia nggak suka lagi sama saya. Maka si laki-laki itu mencari ya orang kedua atau kata-kata apa selingkuhan katanya. Atau jajan ya. Atau jajan di luar. Itu. Berarti rasa sakit ini sebenarnya faktornya ini ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi rasa sakit dalam berhubungan intim ini, Dok? Faktor yang paling apa tadi adalah karena terlalu mendengar sana sini. Aku pakai ini, aku pakai ini, aku pakai ini. Termakan iklan, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ya, akhirnya timbul rasa nyeri pada saat berhubungan intim tadi, disparonia. Atau cara penetrasinya yang salah, Dok, menyebabkan rasa sakit. Atau bagaimana, Dok? Salah satu adalah belum maksimalnya foreplay. Mungkin ini pengantin baru, ya, pasangan muda, ya, buru-buru mencederai si wanitanya, bisa. Berarti kalau seperti itu kesimpulannya kan si pria jarang mengalami rasa sakit. Bisa. Jadi karena ingin dia dipuji oleh lawan jenisnya, maka dia pakai obat-obatan yang salah satunya yang mengandung unsur anestesi lokal. Oh ya. Nah, dia lakukan sampai 1 jam lebih. Si wanita sudah cedera, dia belum. Setelah selesai dia cedera. Habis masa kerja obatnya. Itu dia. Berarti hanya untuk diakui pasangan tangguh ya gitu ya. Tangguh di atas ranjang si prianya sampai melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan
mati rasa Ya. pada alat kelaminnya ya. Benar. Untuk agar supaya bisa berhubungan intim lebih lama. Ya, betul. Nah, sebenarnya kan yang sudah pernah kita bahas juga ya, Dok ya. Udah. Yang berhubungan intim ini untuk mendapatkan klimaks pada pasangan, ya bukan juga harus durasi yang setengah jam, 1 jam ya. Ya, cukup ya 10-20 menit, tapi sudah maksimal foreplaynya, udah cukup itu. Udah jangan disiksa sampai 1 jam. Kata ahli kandungan, kamu mau menyiksa diri kamu atau mau mendapatkan kenikmatan, katanya. Seperti itu. Akhirnya tersiksa dirinya. Akhirnya yang paling tersiksa lagi, istrinya nggak mau lagi melayani dia. Sakit kali Pak, nggak mau lah, katanya. Nah, itu jadi cekcok rumah tangga. Nah, maksudnya sakitnya itu karena berarti juga disebabkan oleh pasangan itu sendiri. Iya. Ya, bukan karena si wanitanya nggak mau ya. Iya. Karena dia tidak nyaman. Tidak nyaman. Nah, mungkin saja kalau berhubungan intimnya nyaman, ya juga tidak ada rasa tidak mau ya, Dok. Ya. Mungkin nggak usah diajak, ya mungkin si wanita juga bisa ngajak Iya. ya. Nah, bisa saja si wanita ini pernah mengalami cedera panggul. Ya, cedera panggul ini sempit jadinya. Ya, daerah kewanitaannya itu, sehingga si suami tidak bertanya dan si istri pun tidak ngasih tahu. Mungkin malu dia sama suami. Ya, suami terus saja akhirnya mencederai istri. Bisa, salah satunya cedera. Yang ini disparonia yang dua-dua ini karena ulah suami, istri pun cedera, suami pun cedera. Oke. Ada nggak sih, Dok, faktor dari misalnya penyakit yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada wanita, Dok? Bisa, salah satunya adalah misalnya kelembapan di daerah sensitif wanita itu rendah sekali. Kenapa? Si wanita ini kurang asupan cairan. Ya, wanita kita tahu lah malas minum, malas ke kamar mandi. Kenapa, Bu? Asik ke kamar mandi ya. Jadi kurang minum. Akhirnya salah satu faktor di daerah itu bau, bisa karena banyak kuman. Nah, satu lagi kering daerah permukaannya. Waktu berhubungan intim itu cedera, sakitnya luar biasa. Itu ada nama jenis penyakitnya nggak? Infeksi. Oh, infeksi. Nah, infeksi bisa. Karena tingkat keasaman itu tadi karena air kurang tubuh, asam, tumbuh kuman di situ. Luka. Oke, dengan kalau seperti seorang wanita yang ibaratnya kan wanita ini kan bisa menghasilkan pelumasnya sendiri. Iya. Nah, kalau pelumasnya ini juga nggak keluar maksimal, ini juga nanti akan menyakitin si wanita atau si cuma laki-laki? Dua-dua kena. Si laki-laki juga cedera. Kenapa kok nggak keluar-keluar ini? Faktor pendidikan waktu dia muda dulu di keluarganya tabu, pantang, nggak boleh cerita begini. Anak-anak jangan gitu. Nanti tuh, orang tua dulu kayak gitu. Nah, jadi terbawa dia. Ini nggak boleh, nggak pantas diceritakan. Baik sama suami pun. Nah, padahal sebenarnya ini adalah suatu edukasi. Edukasi untuk dia akan mengalami kayak gitu nanti. Ya, agar ya nanti berhubungan intim dengan ya pasangan suami istri. Ya. Tidak bermasalah ya, Dok ya. Kalau si suaminya mengerti, jadi setelah pada waktu honeymoon itu suami harusnya apakah yang diajarkan orang tuamu dulu? Harusnya bertanya gitu. Abang kayak mana bang dulu? Nah, gini. Udahlah kita lupakan itu, kita bikin yang baru. Udah selesai. Bikin agreement sendiri. Berarti istilahnya agreement di atas ranjang ya, Dok. Iya. Dan itu bukan hal yang apa ya, Dok ya, bukan hal yang tabu ya. Enggak, untuk kepentingan mereka kok kan. Ya, dan kan untuk personalnya mereka ya. Iya. Untungnya mereka. Berarti kalau tadi pelumas pribadi itu, Dok, sebenarnya contohnya tadi berhubungan intimnya sakitnya contohnya karena pelumas. Iya. Alami ya, Dok ya. Nah, pelumas ini sebenarnya keluarnya ini setiap saat atau hanya karena mendapatkan rangsangan dia baru keluar pelumas, Dok? Ada yang positifnya dulu ya kita bilang.
Di saat dia dirangsang, dia baru keluar. Ya. Baik itu laki-laki, pasti ada itu rumusnya walaupun sedikit. Ya. Dibandingkan wanita, lebih banyak wanita. Ya. Nah, pada wanita ada juga yang keluar sendiri. Kenapa? Faktor X-nya itu ada di situ. Misalnya jamur di situ tinggi. Ya, kurang dia menjaga kebersihan daerah dia, daerah sensitifnya. Jadi, atau si wanita ini suka korban gaya. Misal pakai pakaian ketat, lembab, tumbuh jamur di situ. Ya. Banyak cairan yang keluar kayak pelumas itu, tapi amis, bau. Nah, itu ya. Karena dia nggak menjaga kebersihannya. Nah, misalnya malas ke kamar mandi, sibuk mau kamar mandi jauh sana, takut. Nah, udah kerja tahan aja dulu. Nah, lama-lama luka. Timbul lana, bau itu udah kayak pelumas, ada warna kuning-kuningan. Oh, padahal itu sebenarnya bukan pelumas ya? Dok? Bukan itu baunya itu. Nanti bisa mempengaruhi hubungan suami istri. Malas suaminya. Makanya juga kita sarankan untuk menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan ya, Dok, ya. Jadi selama sebulan sekali pergilah ke dokter kandungan. Istilahnya di pap smear, dibersihkan, ya. Banyak itu tuh ibu-ibu yang pergi ke dokter kandungan. Oke, baik. Jadi poinnya untuk mengurangi rasa sakit dalam berhubungan intim yaitu harus melakukan rangsangan ataupun foreplay. Foreplaynya pelan-pelan ya, tapi panjang gitu. Sampai si istri itu minta sendiri gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila terjadinya infeksi, ya lebih baik jangan berhubungan intim dulu ya, Dok, ya. Sampai sembuh dulu ya. Bisa luka deh. Nah, yang ketiga kalau tadi yang dokter sampaikan ada misalnya serangan misalnya parasit, jamur. Nah, ini ya diobatin dulu. Ya jangan sampai menyebabkan nanti bisa menyebabkan apa ya? Mungkin luka ya. Luka di daerah kewanitaan ya. Ada satu lagi bau, aroma tak enak kan, suami pun tak mau dekat gitu. Baik, berarti ini adalah tips-tips gimana agar berhubungan intim itu tidak merasa sakit lah ya. Jadi berhubungan intim itu bukan sebagai suatu kewajiban, tapi suatu seni. Seni merawat tubuh, baik laki-lakinya maupun wanitanya. Dan si pria jangan terlalu juga banyak fantasi yang aneh-aneh ya. Sampai tadi dokter mengatakan pakai suatu zat menyebabkan nanti yang adanya bukan rasa nikmat ataupun klimaks, yang adanya nanti menyiksa. Oke, Dok, thank you. Mungkin kita akan bahas topik-topik berikutnya.